Bowling itu olahraga angkat beban nggak sih, Coach? Kan megang bolanya berat ya. Coach, gimana cara punggung tetap lurus saat olahraga? Lebih engah aja. Benar nggak sih, Coach? Kalau mau ubah pola makan di awal itu, jadi cepet lapar, terus perut jadi sakit? Enggak. Gulai ubi ada santan bisa nggak? Bowling itu olahraga angkat beban nggak sih, Coach? Kan megang bolanya berat ya. Sure, bola bowling berat. Dan itu adalah salah satu beban. Kalau misalnya kamu megang bowling ball, terus kamu squat, itu akan menjadi beban. Dan itu adalah olahraga beban. Tapi kalau kamu cuma ngambil bowling ball, terus kamu jalan sedikit, kamu lemparkan bowling ball itu, itu nggak angkat beban banget sih. Repetisinya, volumenya nggak dapet, intinya gitu. Jadi tidak termasuk olahraga angkat beban. Tapi yes, bowling ball adalah beban. Kamu bisa memakainya sebagai beban olahraga. Kalau mau kamu pakai buat squat, oke, itu beban, olahraga angkat beban. Tapi kalau buat bowling cuma ngangkat gitu, tik, terus kamu shoo, ya enggak lah, ya kan? Oke. Coach, gimana cara punggung tetap lurus saat olahraga? Lebih engah aja, ya, lebih engah. Mind muscle connection lebih engah. Harus. Pertamanya tuh kesannya kayak dipaksa. Tapi lama-lama, kalau kamu jadikan ini sebagai habit, sebagai kebiasaan, kamu akan melakukannya secara otomatis. Tapi awalnya harus dipaksa, lebih engeh aja. Kalau memang beban yang kamu pakai, keberatan, kamu ringanin, itu akan membantu juga supaya kamu bisa lebih engeh untuk bisa membetulkan postur. Benar nggak sih, Coach? Kalau mau ubah pola makan di awal itu, jadi cepat lapar, terus perut jadi sakit? Enggak. Banyak faktor ya dengan mengubah pola makan ini. Kalau misalnya kamu mengubah pola makan dengan memilih makanan yang tepat, yang tinggi nutrisinya, rendah kalorinya, ya kamu nggak kelaparan, perut kamu juga nggak sakit. Tapi kalau kamu mengubah pola makan dengan secara drastis, mengurangi asupan makan, ya alias nggak makan deh gitu ya, kamu kelaparan, ya pasti kamu bisa sakit perut, kamu bisa kelaparan, ya kan? Tergantung cara yang kamu pakai. Jadi cara yang benar adalah untuk memperhatikan pola makan kamu tuh sekarang tuh seperti apa sih? Kalau banyak gorengannya, coba diganti cara memasaknya. Gorengan itu tinggi kalorinya. Jadi sekarang mungkin kamu mau menumis, bikin kuah, kukus, masuk oven daripada digoreng. Itu akan sangat membantu. Jadi kamu bisa mengurangi asupan kalori kamu, tapi kamu nggak kelaparan. Cara kedua, perhatikan pilihan makanan kamu. Apakah banyak makanan-makanan yang ultra proses? Makanan yang udah jadi, ya sosis, nugget, gitu ya, ham. Makanan-makanan seperti itu tinggi juga kalorinya. Mungkin mau kamu fokuskan ke whole foods, makanan utuh, seperti sayur, daging ayam, daging ikan, ya. Semua makanan yang bisa kamu beli di pasar gitu loh. Yang tampaknya masih seperti bahan bakunya sendiri. Kayak sayur kan kelihatannya kayak sayur ya. Nah, daging ayam kelihatannya kayak daging ayam, ya tentunya udah dipotong, cuman kan masih daging ayam. Umbi-umbian, kacang-kacangan, itu semua boleh kamu makan. Makanan-makanan utuh, tinggi nutrisi, tapi rendah kalori. Kalau kamu bisa memindah pilihan makanan kamu ke makanan utuh aja, itu juga bisa sangat menghemat kalori tanpa kamu harus merasa lapar. Jadi sebenarnya banyak banget caranya. Sisa mencari cara yang benar aja. Kalau mengganti pola makan itu apakah selalu cepat lapar dan jadi sakit perut? Tergantung caranya. Kalau yang kita pakai di GGL sih enggak ya. Ya enggak? Karena kita menganjurkan untuk makan makanan utuh yang buat kalian kenyang ya. Jadi itu pelan-pelan, take your time. Gulai ubi ada santan bisa nggak? Santannya banyak-banyak. Kalau misalnya kamu pakai santan peres, bikin encer, jangan minum kuahnya. Cuma buat masak doang, itu akan lebih aman buat defisit kalori.